Coba rumah bagus, ada TV, ada tip, isinya maksiat galau. Anak dah katik solat, anak dah galak ngaji, anak pergaulannya acak kadut, ya. Nah itu namanya apa ibu? Seperti rumah sakit. Rumah sakit itu bentuknya bagus tak? Besar tak? Besar kan rumah sakit itu? Tapi isinya apa? Uang sakit galau. Nah, makanya di puasa ini apa yang kita pelajari? Satu, ghaddul basar, jago mata. Jangan galau-galau nak ditengoki galau. Bukan cuma urusan aurat naik, urusan harta wong. Jangan ditengok-tengok. Kaget bikin apa? Bikin kita nak memiliki, ujung-ujungnya apa? Nah, contoh, nengok ada wong berhasil di bidang mancing. Dia nih mancing senang, apa berhasil terus. Apa jipin? Jadinya aku nak mancing pula. Nah, padahal rezeki wong beda. Ada yang rezekinya lewat mancing, ada yang rezekinya lewat yang lain, jualan gorengan, ya. Ada yang baca jual gorengan, beli ikan. Ada yang tidak baca jual gorengan, bukan beli ikan, tapi apa? Mancing ikan. Dia ada yang justru dia jual ikan. Ngapa laju kita nak nengok nasib uang tu sama dengan nasib kita? Dijago mata nih. Ya, kadang-kadang kita loh, apa gawe wong nak ditiru galau. Bukan cuma jago mata dari aurat, jago mata dari apa yang Allah takdirkan sama wong tu beda-beda. Ngapo kita suami ini kadang-kadang tidak tertarik dengan bini dewek gara-gara mata. Kenapa? Sibuk nengok yang selain bini kita. Maka kalau kita nengok sibuk dengan yang selain bini kita, agak kita banding-bandingkan. Mak itu juga ibu-ibu kadang-kadang luat dengan laki dewek. Kenapa? Sering nengok laki wong. Laki wong punya mobil, laki kita punya motor. Dan agak nyesal aku nikah dengan kamu kan. Ya, cobalah aku nikah dengan yang dulu tuh, bermobil aku. Nikah dengan kamu nih, wah, naik motor baik, lah berdemam, lah berapa kali kerok aku sehari. Kenapa? Sibuk mata ini nengoki sesuatu hal yang bukan apa. Makanya kalau kita ditengok oleh Nabi, ini apa kata Nabi? Urusan harta kita tengok siapa? Tengok orang yang lebih rendah dari kita. Kita naik motor, tengok orang yang pakai kursi roda tuh. Orang pakai kursi roda tuh berpikirnya apa? Ya Allah, aku pacak jalan le. Jadilah. Maka dijaga matanya, ya. Apalagi urusan aurat. Sampai Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadna furujahum. Dzalika azka lahum. Wallahu khabirum bima yasnaun. Katakan kepada orang yang beriman, wahai Muhammad, agar mereka menjaga dari pandangan. Sehingga menjaga pandangan itu bisa membuat dia jaga kemaluannya. Itu lebih baik bagi kamu. Ingat, Allah Maha tahu apa yang ada, yang kita buat. Coba ibu-ibu, kita ini coba berpikir. Yonian ya. Yang kadang-kadang yang buat kita menyesali hidup nih, karena galak tak jago mata. Tengok rumah kita nih, mak mano supaya indah, supaya lebih indah, supaya bersih. Kalau tak bisa indah bentuknya, indah isinya. Apa indah isinya? Suami istrinya soleha, anak-anaknya rajin sholat galau. Itu. Coba rumah bagus, ada TV, ada tip, isinya maksiat galau. Anak dah katik solat, anak dah galak ngaji, anak pergaulannya acak kadut, ya. Nah itu namanya apa ibu? Seperti rumah sakit. Rumah sakit itu bentuknya bagus tak? Besar tak? Besar kan rumah sakit itu? Tapi isinya apa? Uang sakit galau. Jangan rumah kita jadi rumah sakit. Pagar pade, tapi di dalamnya suami galak nabok bini sibuk ngobeli laki,
Anak melawan wong tuwa. Ini rumah sakit jiwa. Ya, Masya Allah. Awas ibu-ibu. Nah kita tengok, ayo jaga mata kita ini. Nah perbaiki rumah kita ini dengan isinya. Alhamdulillah, istri kita ini sholat. Ya Allah, sama-sama dengan aku ke masjid. Kalaupun tidak ke masjid, dia di rumahnya sholat. Karena dia nak bersihkan rumah habis sahur tadi. Alhamdulillah laki aku ni, ya Allah, walaupun mak inilah rainya, tapi ya Allah baik wongnya sama aku, nafkahi aku, ya Allah. Aku ni walaupun gelangnya mungkin tak berpuluh-puluh gram, tapi alhamdulillah tiap tahun ada be laki aku belikan apa gelang. Nah yang ini yang terakhir gelang plastik, alhamdulillah. Lah subhanallah. Tuh kadang-kadang suami-suami ini bu, dia lebih mikirin istrinya daripada bu. Tengok pecinya lah 7 tahun, 6 tahun tak berganti. Kalau ya sendal sobek-sobek. Nah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama nih sampai jam berapa aku puas ini ceramah ini lagi tidak sadar, tahu-tahu lah jam 7 sampai jam 6 ya. Ayo tengok siang ya, dikit lagi. Ya, yang kedua apa yang kita jaga dari puasa ini? Hifzul lisan, jaga lidah. Ya, dijaga lidah nih. Bukan cuma makan baik, jaga lidah. Jaga lidah ini satu, cari yang manfaat buat kita. Ibu-ibu, apa yang bermanfaat buat ibu-ibu? Untuk menghibur diri ya, Bu? Doa. Coba ibu-ibu berdoa, ya Allah. Ya, tadi ada doa 3 hal, dunia akhirat dapat galau. Allahumma inni as'aluka uluman nafi'ah. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Wa arzaqa wasi'ah, rizki yang luas ya Allah. Wa syifaan min kulli da'in wa saqam. Aku minta kepadamu ya Allah sehat dari berbagai macam penyakit. Oh, ilmu yang luas itu penting. Apa ciri-ciri ilmu yang luas? Kita tahu mana yang baik dan buruk. Yang baik kita lakukan, yang buruk kita tinggalkan. Nih bapak-bapak ini, kenapa nih tahan ke masjid ini? Karena mungkinlah tahu ya Allah, alangkah indahnya kalau kita nih rajin ke masjid. Nah itu ibu-ibu malam-malam taraweh, yang galak jago taraweh itu tanda wong yang punya ilmu. Rizki yang luas, rizki itu banyak, tidak selamanya duit. Ibu-ibu, saya ini operasi cangkok ginjal. Di mana? Di Kamboja cangkok ginjal itu 2,5 miliar. Coba capek-capek ngumpulin duit, cangkok ginjal. Tabungan ibu mungkin tidak nyampe sampai 2,5 miliar. Alhamdulillah Ustaz, aku nengok tabungan aku ketengokan berkurang lagi, tapi sehat. Kemek sekendak perut, missing lah ada aturan jadwal. Kemen cerita nego, banyak ego makan sambal. Oh itu bisa kemek tuh sehat. Saya 7 bulan ibu-ibu tidak bisa kemek. Supaya buang air kemek dalam tubuh saya harus cuci darah. Sekali cuci darah 5 jam. Lah pacak nonton sinetron sampai 5 episode. Bapak-bapak 5 jam untuk apa kira-kira? Untuk apa? Nah, cuma marah aku. Untuk apa 5 jam? Aku nghabiskan waktu 5 jam hanya untuk cuci. Itu 5 jam kalau kamu ngojek minimal lah dapat. Entah 10, entah 5. Betul lah kira-kira? Aku 5 jam hanya untuk buang air kencing dalam tubuh. Bapak kencing tidak nyampe semenit. Di dinding rumah wong belum nulis Jono. Oh, lah sehat kurang ajar pula. Ini gawe Kak Wahid duluan. Galak kemek basing we. Nah ya. Ayo, pahami ini muka AI pula gitu kan. Nah, biasanya wong sound system itu. Kemek ditaruh dulu. Kalau main ini tidak lagi. Saya sedikit pakai botol. Coba tengok. Woi kemek itu nikmat. Makanya habis kencing itu kita baca doa nih lidah nih. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza
wa'afani. Ya Allah, terima kasih kau telah membuangkan penyakit dari diri aku. Wa'afani, engkau menyehatkan aku. Ternyata kemeh itu sehat, rezeki. Tanya sama Ustaz Anwar, ada santri kita, wali santrinya, mohon maaf, ada tumor di lubang duburnya itu, ya, tidak bisa mesing, Bu. Nah, dibelek dari sini untuk ngeluari kotoran, galak mesing cak itu. Makanya mulut nih waktu mesing itu jangan ngomel. Dan perut ini nak mesing baik, nikmat itu tuh. Siapa yang galak ngomel-ngomel waktu mesing? Ini nak mesing balik ngomel terus. Ada buntutnya nak mesing terus ketika wilain. Wa ilaha illallah. Itu nikmat, Bu. Ibu buang air besar tanpa harus susah payah belek dari perut. Allah kasih kita satu jalan yang bersyukur. Bayangkan ibu-ibu kali 2 hari beda buang air besar, mak mana? Perut begah, asam lambung naik. Maka bersyukur kalau pagi-pagi ini, alhamdulillah ya Allah. Woi, kalau wong tahu nikmat Allah pasti dia jago lidah. Alhamdulillah. Masuk WC itu ada doanya. Saking bangga dia masuk WC. Ibu-ibu kalau masuk gudang masak mana? Kata suami ibu, nah, aku lah wariskan sama kau gudang emas. Cak mana kira-kira? Ini ngayal dikit kita, ngayal jangan tanggung-tanggung. Cak mana kira-kira? Ada tak istri kawahid sini kira-kira? Ya. Nah, ayo coba cak mana kalau Ayu dibukai oleh Kak Wahid gudang emas. Oh, ya Allah, makasih Kak Wahid. Maafkan aku ya selama ini. Kukira kau tuh pelit niat. Ternyata kau tuh nabung untuk aku. Nah, saking bangganya, betul tak? Nah, coba kita waktu masuk WC itu. Ibu-ibu masuk WC itu nikmat. Makanya masuk WC itu baca doa. A'udzu bikalimat, ya Allah, a'udzubillah, aku berlindung kepadamu minal khubuthi wal khaba'is, dari gangguan yang ada dalam WC ini ya Allah, baik jin lanang maupun jin betino. Kenapa? Ini nikmat. Masuk dengan bangga, buang air, buang kotoran, keluar, alhamdulillah ya Allah, penyakitlah keluar. Itu coba kita ketika kita makan senang kan? Ingat, ngeluarkan hasil makanan juga harus senang. Dijago lidah nih, jangan ngomel. Ibu-ibu ini makan tahu be ngomel. Bedeman tahu be, berapa banyak uang nak makan tahu be lagi tidak bisa. Kalau nak jadi contoh ado galo difahami. Saya ini ibu-ibu badan sampai kurus, sampai timbangan tuh 56 kilo dari 99 kilo. Kenapa? Apa bayi yang masuk mulut metu? Wong makan ayam kita muntah, wong makan telur kita muntah, nengok wong makan pindang kita muntah. Ya Allah, ibu-ibu ku tengok, makan pindang, tak lagi pakai sendok, tuh ke mangkoknya. Itu nikmat. Ingat, keluarnya juga nih, makanya pas minum untuk baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jago lidah nih, jangan ngomel. Bapak-bapak juga sama, dimasai oleh istri itu dinikmati. Ini ngomel, baik. Maka lidahnya dijago. Apa cara jagonya? Nengok anak-anak nakal, jangan cuma marah, nasihati. Sini nak, ngapo nakalnya? Kasih nasihat, jangan nakal. Nakal kau nih nak melanggar syariat. Kalau nakal yang tidak melanggar syariat biasa. Nakal kau ini melanggar syariat, ngapo kau tidak sholat? Ibu-ibu kalau anak ibu mencai piring marah tak? Ngapo lah tidak sholat tak marah? Ini yang repot. Wong-wong di perumahan itulah. Anaknya ngerusak motor bapaknya ngamuk, tapi anaknya tidak sholat, tidak ngamuk. Coba mikir lagi kira-kira. Anak kita tidak sekolah marah, anak kita tidak sholat. Ya Allah, ini kadang-kadang lucu. Suami istri hari Minggu ribut dengan lakinya. Bangunin nasi dia tuh, kena subuh. Allah hari Minggu ini. Nah, apa urusannya hari Minggu? Hari Minggu nak hari apa bayar harus bangun subuh. Hari Minggu dia tidak sekolah. Nah, ini wong tua yang ibu-ibu model ini ambil banyu hangat rebus. Justru urusan sholat nih anak kita nak dibangun. Dibangun kenapa laju kita gara-gara urusan sholat
kita tidak ngomel. Jaga lidah kita, ganti dengan nasihat, ganti dengan apa? Dengan doa, ganti dengan zikir. Coba sedikit kita zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, apalagi lidah nih Bu, kata ulama nih, dengerin kata ulama. Jirmuhu shaghir ismuhu kabir. Lidah itu bentuknya kecil tapi bahayanya besar. Banyak ada tetangga dengan tetangga belago gara-gara? Banyak ada? Hanya lidah nih jangankan bersuara, tidak bersuara lagi bikin ribut. Contoh, ada tetangga nyebek ibu-ibu. Itu baru nyebei, apalagi bersuara. Benar tak Bu? Bapak-bapak lagi jalan ada orang nyebei, belum bersuara. Lihat lidah nih, bahaya. Suami istri berapa banyak jadi tenang hatinya hanya gara-gara lidahnya. Gara-gara lidahnya. Seorang suami bawa duit ke istrinya, takut ya kena marah nih karena duitnya dikit. Pas dinjuk, ya Allah terima kasih Kak jajan. Tapi dikit duitnya, ya tidak apa-apa. Dapat banyak, dapat dikit. Langsung tuh laki itu langsung. Sama juga cak istri. Ya Allah dimakan nih caknya kurang lemak masakan nih. Pas tengok laki kita makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana lemak. Alhamdulillah lemak. Walaupun agak asin dikit tapi tidak masalah. Tolong ambil gula. Selesai. Tapi kalau sudah apa dia? Ini nih pindang apa lautan? Bedeman lah nak ngomong cak itu nian. Abu Jibini gitu ngomong baik Kak, keasinan. Nak nganggep semangkok ini laju cak lautan. Itu ikannya cuma sikok, kepalanya kotong bolo, bukan lautan. Sekalian Sungai Musi. Coba ngomong dia enak baik. Dek agak asin dikit, kalau masuk gula. Selesai kan? Tapi yang galak bikin kita ributnya apa? Lidah kita galak lebay. Binilah masak mungkin wajar baik, sama cak warung, tidak selamanya lemak. Kadang-kadang keasinan, maka cukup ngomong selesai. Cuma ini kadang-kadang minum kopi agak manis sedikit langsung cak di sinetron. Sudah berapa tahun kita menikah? Wah, apa hubungannya kopi kemanisan dengan sudah berapa tahun kita nikah? Apa kamu masih tidak ngerti aku? La illallah. Dem, dijaga lidah nih, ya, dijaga. Baru yang terakhir. Kaful jawareh, menjaga anggota tubuh. Jangan anggota tubuh ini kita bawa kepada maksiat. Jangan. Contoh, kaki kita bagus nih bapak-bapak nih, walaupun hujan rintik-rintik ke masjid. Emang hujan ini ujian. Kalau orang yang beriman, nih gerimis, ya enggak? Ada deres. Kalau deresnya taruhlah. Ini kalau gerimis masih pacak pakai payung. Tapi beda kalau pesta, ya pesta. Kalau orang ibadah, kalau tidak beriman, hujan rentik-rentik jadi apa? Hujan. Tapi kalau pesta, hujan, gerimis. Itu beda, ya. Betul lah kira-kira. Pengalaman kakak dulu. ya. Kalau wong yang nak pesta tuh Bu, gerimis. Ngapa ini kalau ke masjid, ngapa kau nak ke masjid? Gerimis. Ngapa kau ke pesta? Kalau ke masjid tanya ngapa tidak ke masjid? Hujan. Kali ini gerimis. Itulah beda. Contoh, nak nonton sepak bola, tahan kan, bangun kan? Malam nih semifinal, jangan sampai tidak nonton. Tapi tidak kepikir, malam nih bangun apa nak tahajud. Beda dia, Pak. Ya, beda. Ngapa kau bangunin pagi? Nak begawe. Tapi kenapa? Makanya anggota tubuh ini jago dari hal yang bernilai dosa. Begadanglah tapi untuk ibadah. Ya, Bapak capek-capeklah tapi untuk ibadah. Sebagai penutup ada hadis Nabi. Ya, idza wudi'al abdu fi qabrihi ihtawsat wa amal shalihah. Hamba Allah itu kalau sudah masuk dalam kubur dikerubuni amal soleh. Aku nak nanya kira-kira di sini siapa yang paling sedih, yang ninggal apa yang ditinggal?
Yang ditinggal. Yang ditinggal sedih. Tapi yang paling sedih yang mana? Yang ninggal. Sesedih-sedih ditinggal, Bu, balik ke rumah. Betul tak? Tapi yang ninggal balik tak ke rumah? Tidak. Ibu-ibu sedih ditinggal tetanggo. Apalagi kalau yang ditinggal lakinya, dianya masih muda. Wah, itu banyak nian. Jangan takut, Dek. Dunia tidak selebar daun kelor. Mati lakimu, ada abang yang menanti. Ya, sudah. Ini ya. Oh, aman. Yang nawari diri yang kayo mulu. Wah, itu hilang langsung sedihnya. Alhamdulillah ya Allah, dari neraka masuk surga. Tapi yang mati, siapa yang ngawani gitu? Kalau Kak Wahid tak percaya, matilah. Ya, mudah-mudahan panjang umur, ya, amin. Kalau mati kalau dia dewean. Coba tengok, dewean dalam kubur. Tapi ketika sendirian lagi sedih, ya, ketika Kak Wahid dalam kubur, oi bini aku, oi anak aku, oi dulurku, oi tetangga aku. Cuman aku di dalam sini. Maka datang sholat. Assalamualaikum Wahid. Siapa kau? Aku sholat kau 5 waktu. Assalamualaikum Wahid. Siapa kau? Aku puasa kau. Bersinar putih cahaya. Datang sekali lagi. Assalamualaikum Wahid. Siapa kau? Aku sedekah kau. Apa agak kumel? 5.000 Wahid. Sedekah 5.000 nak terang. Ya, Assalamualaikum. Siapa kau? Aku zakat. Aku adalah apa? Haji dan umroh kau. Aku siapa? Aku adalah nafkah yang kau unjuk ke bini kau. Siapa kau? Aku adalah sedekah yang kau kasih tetangga dengan kau. Kau siapa kau? Aku adalah ilmu yang kau berikan sama anak-anak kau. Woi, datangkan. Saat itu Bapak baru tahu, ya Allah, ternyata apa yang halal aku lakukan tidak kata yang sio. Bayangkan, sholat ida, puasa ida, sedekah tidak kata, nyari nafkah untuk istri malas. Apa yang terjadi? Apa yang datang? Assalamualaikum Wahid. Siapa kau? Aku malas kau datang. Siapa kau? Aku ribah yang galak kau, Pak. Apa? Malaikat lemah nabok yang model kayak ini. Apa kawin kau dunia? Tak kata malaikat dempak. Walaupun anak di rumah yasinan tak berlaku uji malaikat. Aku tak takut dengan yasin anak kau. Kau tak sholat. Yasinan itu tambalan. Tapi yang perkara baik ini adalah bekal kita galau-galau. Makanya dari sekarang ayo anggota tubuh kita pakai untuk ibadah nih. Salat kita nih, tangan, kaki kita waktu Allahu Akbar, mulut kita bertakbir, hati kita menjaga, kening kita sujud. Teko semua sholat ini jadi saksi kalau kami buat kita. Bahkan ibu-ibu waktu kita mati, dunia itu lah tak sabar nak nyambut kita ngapo. Ya Allah, ini wong baik, aku nak melindunginya ya Allah. Tapi waktu kita berdosa di muka bumi, aku uji bumi. Tak sabar pula bumi. Ya Allah, taruhlah dia sini. Taruhlah dia sini. Ngapo? Aku lah tak sabar lagi nak ngeremet. Ya Allah. Emang ini ada hadisnya, bukan karangan aku dewe. Ada hadisnya. Jadi bagi wong yang tak galak berbuat baik, berdosa, itu bumi lah tak sabar nak ngeremetnya. Makanya jangan heran kalau ada orang ngambil tanah wong lain, bumi lah nyempit. Ngapo? Tak lama lagi dia nak ngeremetnya. Ya. Kayak itu Wahid, Kak Wahid berubahlah. Ya lah ini galau-galau. Aku cuma makin nama Kak Wahid tapi ini juga nasihat untuk aku juga. Ya, baiklah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini belah kajian kita. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Ya, jadi hikmahnya banyak nih, tapi yang paling penting secara rangkuman hikmah ini adalah di mana sesuatu hal yang memang kadang-kadang diharamkan oleh Allah itu jauh lebih menarik dari apa yang Allah halalkan. Maka belajarlah dari puasa ini. Coba kita tengok. Kemudian selanjutnya adalah hikmah daripada puasa ini, kita diajari oleh Allah untuk pandai-pandai menahan diri. Apa yang kita jago tadi? Menahan mata kita, telinga kita, lidah kita, anggota tubuh kita dari sesuatu hal yang enggak Allah ridhoi. Apalagi kita perlu menjaga mata kita, lidah kita dari sesuatu hal yang justru menciptakan kebencian buat kita sendiri. Keluarlah dari lidah kita ini sesuatu yang justru mengundang kasih sayang wong lain buat diri kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan.